Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada hari ini bagi kita semua. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang TOEFL test, bagaimana menguasai TOEFL dari nol ya. Ini adalah increasing vocabulary, peningkatan kosakata kita pada bagian kedua. Nah, jika video ini dirasa bermanfaat untuk kita semua, mari kita subscribe dan berikan komentar yang bersifat membangun supaya nantinya ada video yang lebih baik lagi berdasarkan komentar dari kita semua. Nah, kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang diagnostic test atau tes untuk mengecek atau mengukur seberapa kemampuan kosakata kita. Ini melanjutkan bagian yang pertama kemarin. Ya, sekarang kita membahas bagian kedua yaitu nomor 6 sampai nomor 10. Langsung saja kita lihat soalnya seperti ini. Soal dari diagnostic test yang kedua ini adalah nomor 6 sampai dengan nomor 10 ya. 6 sampai dengan nomor 10 dengan perintah yang sama, find the closest meaning of the underlined word. Temukan makna terdekat atau makna yang paling mendekati dari kata-kata yang digaris bawah. Nih, seperti yang nomor 1 sampai nomor 5 kemarin ya. Jadi ada kata yang digaris bawah, terus kemudian di antara pilihan ganda ini which one is the closest meaning with the underlined word. Mana yang paling mendekati dengan kata-kata yang digaris bawah ini. Nah, kemudian kalau kita ingin ngecek kemampuan kita, maka silahkan dihentikan dulu video ini dan kita kerjakan sama-sama dulu sebelum dibahas ya, dikerjakan dulu nanti kira-kira betul berapa, silahkan dihentikan dulu untuk dikerjakan dari 6 sampai 10 ini. Teori dari soal-soal semacam ini adalah tetap sama, yaitu kata-kata yang digaris bawah pada soal itu tentunya akan lebih sulit daripada yang berada di pilihan ganda. Maka yang kita lakukan adalah menerjemahkan pilihan ganda ini, atau mungkin ini adalah kata-kata dasar yang basic atau sudah sering kita pahami bersama. Ya, jadi dictators do not tolerate opposition of any kind. Dictators ini adalah penguasa yang sewenang-wenang, diktator. Tidak tolerate, ini toleransi ya, menoleransi oposisi. Oposisi ini adalah dari parlemen yang berada sebagai perlawanannya. Jadi partai oposisi ya. Jadi di parlemen kan ada yang koalisi, ada yang oposisi. Oposisi itu yang bertentangan dengan penguasa. Biasanya penguasa ini eksekutif ya. Tolerate ini apa? Kira-kira. Ya ini kita terjemahkan dulu A, B, C, dan D ya. Understand adalah mengerti, permit mengizinkan, justify membenarkan, execute melaksanakan ya. Jadi jawabannya yang paling masuk akal adalah yang B, mengizinkan. Kenapa? Karena dictators ini ya bertentangan dengan oposisi. Oposisi ini artinya saja berlawanan ya. Tidak mengizinkan ya, oposisi of any kind, apapun jenisnya. Jadi namanya diktator itu pasti ya seperti ini, tidak mungkin mengerti, membenarkan atau melaksanakan apalagi. Jadi jawabannya yang B. Kemudian yang nomor 7, earthquakes occur frequently in parts of California. Gempa bumi terjadi frequently. Frequent ini apa? Dengan frequent, secara sering ya, di bagian-bagian California. Nah, ini kita tahu artinya. Kalaupun kita tidak tahu artinya ya kita terjemahkan yang A, B, C atau D ini ya. Instantly, secara instan atau secara cepat. Annually, secara tahunan. Berarti ya. Spontaneously, secara mendadak. Often, sering ya. Jadi jawabannya adalah yang D ya, frequently, sering ya. Kemudian yang nomor 8, the ref ini maksudnya the revolution, Dr. Martin Luther King fought to put an end to racial segregation in the United States. Nah, segregation ini apa? Nah, katakanlah kita tidak tahu ya, pura-pura tidak tahu saja kalau segregation ini artinya pemisahan ya. Nah, integration, apa integration? Integrasi ya, malah masuk ya. Education, pendidikan. Separation,
perpisahan atau pemisahan. Torture adalah siksaan. Ya, kalaupun kita tidak tahu ini yang polanya sama, ada awalan SE, segregation, ada juga awalan SE, separation. Sama jawabannya yang C ya. Ini pemisahan. Jadi yang namanya Martin Luther King ini adalah penentang rasisme ya. Jadi kulitnya hitam ini, Martin Luther King ini menuntut persamaan pendapat, persamaan perlakuan warga negara. Jadi yang kulit putih sama kulit hitam biar tidak ada perpisahan atau tidak ada pemisahan, dipisah-pisah. Jadi ini segregation, pemisahan, separation juga pemisahan. Jawabannya yang C. Kalaupun kita tidak tahu artinya, kita lihat pola yang hampir sama ya. Segregation SE, separation juga SE, sama, jawabannya yang C. Kemudian nomor 9. Nomor 9 adalah the number of illiterate young people in her country continues to rise. Jumlah dari illiterate apa artinya? Tidak tahu ya, tidak tahu. Pura-pura tidak tahu saja kita ya. Karena ini adalah membahas TOEFL dari nol ya. Illiterate tidak tahu. Young people, orang-orang muda di negaranya continues, terus naik. Illiterate, awalan I ya. Im itu artinya tidak. Impossible. Inaktif, tidak aktif. Illiterate ya tidak. Literate itu apa? Literasi itu hanya kemampuan baca dan tulis ya. Jadi ini illiterate itu artinya buta huruf. Sehingga yang paling cocok yang mana? Unable to read and write. Nah, tidak mampu membaca dan menulis. Tidak punya anak. Sport participants itu artinya adalah supporter olahraga. Sport participants itu artinya supporter olahraga. Kemudian yang terakhir wealthy artinya kaya. Jadi jawabannya adalah yang A. Awalan I itu sama dengan awalan an. Ini an. Misalkan undo, ini melakukan kembali ya. Unable ya. Tidak mampu. Ini tidak ya. An ini juga tidak mampu ya. Uneducated itu tidak berpendidikan ya. Kemudian terakhir since his wound, ini artinya since his wound, sejak apa karena ini. Jadi since itu artinya bisa sejak, bisa karena. Kalau yang mengikuti itu waktu, since 4 AM, sejak jam 4 berarti. Kalau yang mengikuti bukan waktu, berarti ini karena. Karena lukanya was superficial, titik-titik, katakanlah kita tidak tahu ya. Only a small bandage was required. Hanya plester kecil yang diperlukan. Superficial, tidak tahu. Hanya plester kecil yang diperlukan. Berarti lukanya kira-kira serius atau tidak? Karena lukanya titik-titik, hanya plester kecil yang diperlukan. Lukanya tidak begitu serius kira-kira. Kita terjemahkan yang kira-kira tidak begitu serius yang mana? Apakah ceroboh? Gak mungkin ya luka ceroboh ya. Ataukah di permukaan, ataukah dalam, ataukah congkak. Supercilious ini congkak. Jadi jawabannya adalah yang B, di permukaan. Karena lukanya di permukaan, hanya plester kecil yang diperlukan. Ini kalimat pasif. Sudah ada teorinya tentang passive sentence. Bisa dilihat di video sebelumnya, ada dicari passive sentence. Was required, ini diperlukan. Nah, sekian dulu pembahasan dari diagnostik tes part 2. Nanti ke part 3, 4, 5 baru kita teori satu persatu setiap mata pelajaran dan setiap kompetensi. Terima kasih untuk menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.